Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Bapak, Ibu, remaja dan daposo bulung, juga anak sekolah minggu, salam buat kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, alangkah indahnya bila kita tetap bersyukur kepada Bapa di surga. Kita masih diberi napas kehidupan sampai saat ini. Untuk itu, mari bersujud di hadapan Tuhan. Kita berikan hati dan pikiran untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 6 ayat 4. Tuhan
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Itu lemah
janji Allah akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 760 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia telah mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami, sehingga kami masih beroleh beribadah sampai saat ini melalui nama Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami bukan mengurangi semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa hari ini dalam rencana gerejamu, khususnya gereja HKBP Bontang ini, yang akan mengadakan kebaktian di rumah ibadahmu pada tanggal 5 Juli 2020. Kiranya Tuhan mengizinkan hal itu dapat terlaksana dengan baik, dan biarlah Tuhan juga membuka hati jemaatmu yang merindukan persekutuan di dalam bait sucimu. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita yang daripadamu. Kami mau Tuhan campur tangan untuk setiap ibadah yang akan kami laksanakan nantinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami di negara Indonesia ini yang memberi izin mengadakan ibadah di rumah-rumah ibadah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas mereka mengemban memimpin negara ini. Kami juga berdoa Tuhan seluruh rakyat Indonesia agar hidup dalam damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk pemimpin gerejamu, baik di tingkat huria maupun ke pusat. Tuhan kiranya menuntun mereka, memberkati mereka, agar mereka tetap dalam terang dunia, memberitakan firman-Mu, sehingga banyak orang yang terpanggil di dalam firman-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk uluan di huria kami, yaitu Amang Pendeta yang sedang melayani firman saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan dan mengurapi mereka, sehingga dapat kami dengarkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan menguatkan iman kami sehingga kami menjadi anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua yang bertugas hari ini Tuhan, yang melayani di dalam kebaktian ini, baik dari multimedia, lagu pujian, liturgos, organis, dan yang memberitakan firman. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan sukacita buat mereka, yang memberikan hati mereka untuk melayani di dalam jemaat-Mu. Biarlah setiap hari kehidupan mereka, Tuhan kiranya menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka dan memberikan semangat baru bagi mereka. Juga bagi mereka tim medis yang sedang bekerja untuk melawan COVID-19 ini Bapa, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kebijakan bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan pengobatan yang lebih baik ke depannya, sehingga virus corona ini dapat boleh hangus dari bumi ini, sehingga seluruh manusia dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan merasa tidak khawatir lagi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semua kehidupan kami, biarlah kami serahkan hanya dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 3 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan 1 AB.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Mari kita baca dan kita dengarkan bersama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Ketika seorang wanita dan seorang pria membangun sebuah rumah tangga di dalam pernikahan kudus dan menjadi pasangan suami istri, maka sejak dari itu mereka berada dalam babak baru untuk menjalani kehidupan mereka ke depan. Ibarat kapal yang hendak berlayar, yang membentangkan layar secara lebar-lebar dan akan mengarungi samudra yang sangat luas. Demikianlah keinginan dan kerinduan ketika berangkat mencapai tujuan tertentu, selalu merindukan untuk hidup dalam kenyamanan. Kerinduan untuk tetap dalam kedamaian selama dalam perjalanan. Tetapi saudaraku yang kekasih, bukan berarti tidak ada tantangan nantinya yang dihadapi. Gelombang laut yang begitu besar mungkin akan menghempang perjalanan mereka. Di sanalah dibutuhkan segala pekerjaan, segala kemampuan untuk menjalankan misi masing-masing, baik sebagai kru yang ada di bagian mesin, baik sebagai nakhoda. Mereka harus berperan sesuai dengan peran masing-masing untuk menjalankan kapal tersebut menghadapi gelombang-gelombang yang ada. Dan ketika itu terlaksana dengan baik, maka mereka akan mampu untuk melewati segala tantangan tersebut. Saudaraku yang kekasih, kehidupan dalam keluarga juga semua pasti merindukan kebahagiaan. Dan itu sudah kita terima ketika dalam membangun sebuah rumah tangga, ucapan yang pertama datang adalah selamat berbahagia. Di sana kita akan memulai perjalanan kehidupan kita sebagai rumah tangga. Dan di sana kita merasa bahagia, merasa senang, merasa bersuka cita. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika rahu rumah tangga kita itu sudah kita jalankan, maka kita juga harus bersiap untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan bahkan banyak tantangan dan gelombang kehidupan mungkin akan menjadi jalur yang harus kita lewati. Dalam hal itulah kita diingatkan, apakah kita masih mampu berbahagia dalam kehidupan kondisi yang demikian? Apakah kita masih mampu bersuka cita untuk dapat melewati segala gelombang-gelombang yang harus kita lewati di tengah-tengah kehidupan rumah tangga? Ini menjadi pedoman kita pada saat ini. Kita tahu bahwa setiap rumah tangga Kristen selalu melihat akan rencana Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga tersebut.
Kita tahu juga bahwa setiap rumah tangga Kristen akan menjadi cerminan bagaimana Kristus itu benar-benar mencintai kita, mengasihi kita sebagai umat. Demikian juga kita menyatakan itu, bagaimana cinta dan kasih itu harus kita nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Membangun keluarga bahagia, itulah tema minggu kita saat ini. Kata bahagia sudah tidak asing lagi bagi kita, dan semua rumah tangga Kristen selalu mendambakan kebahagiaan. Ada orang juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan kemampuan kita. Mungkin ketika kita mencapai kesuksesan, mungkin kita telah memperoleh banyak berkat dan banyak karir yang kita raih, inovasi-inovasi baru yang bisa kita perbuat, dan mungkin segala yang kita inginkan juga dapat kita peroleh. Tetapi saudaraku yang kekasih, ternyata kita melihat bahwa kebahagiaan itu adalah benar-benar anugerah dari Tuhan. Tidak akan bisa kita beli dengan keadaan kita, dengan kemampuan kita, dengan keberadaan yang ada dalam hidup kita. Tetapi kebahagiaan itu akan dapat kita raih jika ada cinta kasih, iman yang tumbuh di tengah-tengah keluarga untuk menyatakan tanggung jawab dalam kondisi apapun yang ada di tengah-tengah keluarga. Ada seorang filsuf berkewargaan Prancis bernama Jean Baudrillard. Dia mengatakan tatanan masyarakat dewasa ini didasari oleh rasionalitas hedonisme yang bertumpu pada pemuasan kebutuhan dan kesenangan melalui konsumsi. Tentu lewat pernyataan itu kita telah melihat kebahagiaan itu telah bergeser kepada kepuasan hidup kita di dunia ini. Dia melihat bahwa kita sudah merasa bahagia ketika kita mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Ternyata, saudaraku yang kekasih, ketika itu menjadi dasar pedoman dalam kehidupan berumah tangga Kristen, mungkin akan terjadi konflik di tengah-tengah keluarga. Kalau hanya menginginkan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, baru itu yang disebut dengan bahagia. Inilah yang kita lihat lewat firman Tuhan bagi kita saat ini. Ada 3 dalam keluarga inti Kristen yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, yaitu suami, istri, dan anak. Pertama, kita disuguhkan dengan pernyataan bahwa kepada istri tunduklah kepada suamimu. Tetapi tidak sampai hanya di situ. Paulus mengatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mungkin ini menjadi bahasa yang menjengkelkan bagi seorang ibu kalau dikatakan dia harus tunduk kepada suami. Tetapi pemahaman tunduk di sini yang dalam bahasa Yunani disebut hupotasso bukan berarti sebagaimana dia harus kita sembah sebagai dewa, bukan berarti kita harus taat, takluk, tetapi tunduk sebagaimana dikatakan oleh Paulus yang ada di dalam Tuhan, berarti bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita tunduk di hadapan Tuhan. Maka demikian sikap kita, sikap seorang istri untuk tunduk terhadap suami. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada istri, dan ini merupakan sebuah tradisi di kalangan Yahudi yang menyatakan atas keadaan nomor 2 terhadap perempuan yang mungkin terlalu disingkirkan atau
terlalu diremehkan, tetapi Paulus mengatakan bahwa mereka sekalipun tunduk bukan karena aturan yang ada, bukan karena perintah, bukan karena paksaan, tetapi karena mereka melihat Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup mereka. Untuk itu saudaraku yang kekasih, ini menyatakan kepada kita harus ada relasi, harus ada pengakuan terhadap istri akan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan berumah tangga. Dan yang kedua, Paulus mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini juga menjadi gambaran kepada suami, kepada bapa di tengah keluarga, bahwa di dalam kondisi apapun, bahkan sekalipun apa yang didambakan sang suami tidak diperoleh, tidak dibenarkan sekali-kali untuk berbuat kasar. Ini menunjukkan bahwa sang suami harus benar-benar menyatakan kasih kepada sang istri. Karena kasar itu, karena perlakuan itu menyatakan akan sebuah ketidakpuasan yang mungkin membawa dia kepada keegoan ataupun kepada ketidaktaatannya kepada Tuhan, karena dia selalu memaksakan kehendaknya kepada istri. Dalam sikap itu, maka hal itu membuat dia semakin sulit untuk melihat akan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam berumah tangga. Dan juga ketiga, dikatakan Paulus terhadap anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini juga merupakan sebuah gambaran di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, bahwa anak harus benar-benar melihat bagaimana ayah dan ibunya untuk membawa kepada sebuah kebaikan dan kebenaran akan ketaatan kepada Tuhan. Kepada anak diingatkan untuk senantiasa taat kepada kedua orang tua. Saudara yang kekasih, tentu di zaman-zaman sekarang ini kita juga diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin mengarah kepada kehidupan yang hedonisme, yang membawa kita kepada kehidupan yang serba canggih yang ada di dunia ini, yang menyatakan bahwa itulah kebahagiaan bagi kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita bangun rumah tangga ini untuk menjadi rumah tangga yang penuh dengan bahagia, karena dilandasi oleh iman dan kasih. Kita akui zaman ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan bapak dan ibu juga, suami dan istri juga saat ini sungguh sangat dipengaruhi oleh adanya gadget handphone saat ini, yang membuat kita semakin mudah memesan barang-barang lewat online. Dan juga bahkan ada juga anak-anak pada suatu saat makan sekalipun harus melihat HP, dan bahkan baru bangun mungkin kita harus melihat itu, seolah-olah itulah kebahagiaan bagi kita. Ternyata saudaraku yang kekasih, di dalam kebahagiaan keluarga harus ada keharmonisan, harus ada keserasian, harus ada kerjasama. Bagaimana mungkin kita bisa serasi, harmonis dan kerjasama ketika kita tidak peduli dengan pasangan kita, ketika tidak peduli dengan anak kita, hanya dengan apa yang kita pegang tadi. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen saat ini, mari kita kembali kepada kehidupan rumah tangga bahagia Kristen. Sekalipun memang kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan kita sendiri, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak mungkin mempunyai keinginan tersendiri. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat bagaimana Tuhan benar-benar campur tangan di tengah-tengah rumah tangga.
Kita tidak dapat memaksakan apa yang kita hendaki, apa yang kita inginkan terhadap pasangan kita, baik anak terhadap orang tua. Karena apa? Karena memang di sana harus ada saling melayani. Di sana harus ada kehidupan yang saling membangun. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4, di sana dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ini menunjukkan kesetaraan antara istri dan suami. Ini menunjukkan adanya korelasi, adanya saling membangun, adanya saling mensupport segala yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Tidak merasa seorang yang lebih tinggi dan menganggap seorang yang lebih rendah, tetapi posisi sebagai ayah dan ibu dan anak semuanya mempunyai segala tugas dan tanggung jawab sebagaimana Tuhan katakan lewat firman Tuhan pada saat ini. Kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seorang suami yang dikatakan oleh Paulus juga harus melihat bagaimana anak-anak itu supaya bisa menjadi orang yang taat akan Tuhan, bukan orang yang tawar hati. Ini juga menjadikan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, bukan apa yang dia mau harus kita turuti, tetapi apa yang terbaik bagi dia, itulah yang harus kita berikan. Apa yang dia membuat dia semakin berkembang di dalam studinya, mari kita support, mari kita bantu, mari kita bekali dia dengan segala kebaikan dan segala apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Untuk itu kita harus melihat bahwa campur tangan Tuhan di tengah-tengah keluarga adalah benar-benar nyata. Kita masih mengingat peristiwa di Kana ketika ada pesta perkawinan. Di sana keluarga kekurangan kebutuhan yang dibutuhkan oleh khalayak ramai, tetapi Yesus tidak membiarkan mereka malu. Yesus hadir, air jadi anggur, menjadikan keluarga tersebut bahagia. Kemampuan terhadap keluarga tersebut seolah-olah tidak ada. Mereka merasa sirna, mereka merasa tidak mampu. Tetapi sekali lagi ketika mereka menyerahkan itu kepada Tuhan, ternyata Tuhan memampukan mereka untuk mencukupi kebutuhan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki. Kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah gambaran bagaimana rumah tangga Kristen itu harus menyatakan dasar dan menjadi pondasi adalah iman mereka kepada Yesus, dan kasih yang harus bertumbuh membawa mereka terhadap sebuah kebahagiaan, bukan karena apa yang dia miliki dari dunia ini, tetapi apa yang dia miliki oleh karena kasih Kristus yang telah mengasihi umatnya. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Efesus 5 ayat 25, terhadap suami dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini menjadi sebuah gambaran tentang kesetaraan antara suami dan istri, bagaimana si suami harus benar-benar mengasihi istri. Di sini ada pengertian untuk saling melayani, di sini ada pengertian untuk saling membangun, untuk saling memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Karena kasih yang dinyatakan di tengah-tengah keluarga bukan hanya semata kasih yang hanya ada di dunia ini, hanya karena kita memperoleh berkat atau sukacita, tetapi kasih itu adalah kasih agape, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Itulah yang harus dinyatakan oleh suami terhadap istri, terhadap anak, dan terhadap sebuah keluarga kecil di tengah-tengah kekristenan kita. Ini yang menjadi sebuah kebanggaan kita pada saat ini sebagai jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang selalu merindukan kebahagiaan. Ternyata itu juga kita miliki. Itu menjadi bagian kita sebagai umat yang telah diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita bangun lewat pondasi yang kokoh di dalam iman dan kasih, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan,
dan anak pun tidak menjadi orang yang selalu memaksakan kehendaknya. Sekalipun banyak masalah saat ini yang kita hadapi, banyak orang tua yang sangat sulit untuk berkomunikasi dengan anaknya karena kesibukan-kesibukan yang ada. Dan bahkan ada anak yang memaksakan kehendak kepada sang orang tuanya. Mungkin akan terjadi perdebatan-perdebatan di tengah-tengah keluarga. Tetapi kalau kita melihat bahwa di dalam rumah tangga itu benar-benar tertanam cinta kasih Kristus, maka di sana kita akan saling membangun, melihat mana yang terbaik yang harus kita jalankan, bukan apa yang kita mau. Banyak sekarang istilah KDRT yang kita tahu, kekerasan dalam rumah tangga, karena ketidakdisiplinan, karena ketidaksepahaman, karena ketidaksaling pengertian, karena hanya mengandalkan pikiran kita masing-masing, mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, ketika kita sudah dipersatukan di tengah-tengah keluarga Kristen, mari kita hadirkan kasih Tuhan. Mari kita hadirkan untuk dapat saling memahami, berkomunikasi itu menjadi sebuah kunci utama dalam menciptakan sebuah keluarga kebahagiaan. Kita menantikan bagaimana kita supaya menjadi bersukacita di tengah-tengah keluarga, dan itu akan kita peroleh, akan kita raih ketika kita selalu memohon kepada Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dijatuhkan untuk memaksakan kehendak di tengah-tengah keluarga. Tetapi yang ada adalah saling mengerti, saling membangun, karena kasih Tuhanlah yang mendasari kehidupan keluarga Kristen, dan di sana akan tercipta kebahagiaan dalam kondisi apapun. Ketika itu kita tanam di dalam keluarga kita, maka kasih dan kebahagiaan dan sukacita itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang kekasih, jemaat Tuhan, pada saat ini kita telah memasuki kondisi new normal atau normal baru. Mungkin selama ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan saat-saat ini kita sudah memasuki ibadah kita di gereja kita masing-masing. Di sini kita akan melihat bagaimana proses untuk dapat membuat kita senantiasa melihat akan anugerah Tuhan untuk membuat kita senantiasa bahagia. Kondisi selama ini bukan berarti membuat kita akan semakin jauh dari hadapan Tuhan, dan bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tetapi kita akan menunjukkan kebahagiaan kita dalam kondisi yang lampau dan hingga saat ini, karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, kasih Tuhan tidak pernah surut dan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Untuk memasuki normal baru, marilah kita selalu bersukacita, menunjukkan kesepahaman sebagaimana keluarga Kristen, keharmonisan, kebersamaan, dan juga komunikasi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga jemaat, sehingga tercipta sebuah kebahagiaan dan sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kondisi apapun yang kita hadapi, ketika kita selalu mengandalkan iman kita, kasih yang dinyatakan Tuhan terhadap jemaat, maka di sana kita akan selalu hidup di tengah kebahagiaan. Kondisi yang kita hadapi menjadi penguatan bagi kita untuk senantiasa tunduk dan berserah kepada Tuhan, di mana Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita, dan di sanalah kita selalu bersukacita, selalu bahagia, dan juga di tengah jemaat maupun di tengah-tengah keluarga. Kita nyatakan itu lewat segala perbuatan kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita sudah memperoleh sukacita dan kebahagiaan itu dari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu menyertai hidup kami hingga saat ini. Dalam melewati masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan dan gelombang kehidupan, terutama masalah wabah virus corona, kami juga melihat akan kuasa Tuhan dalam menuntun kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Saat ini juga kami akan memasuki new normal, normal baru, di mana kami akan memasuki ibadah di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kami diingatkan akan kasih-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami bergereja maupun di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing.
tidak pernah berakhir, tetapi kasih-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap masa dan waktu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami sebagai keluarga Kristen untuk selalu membangun keharmonisan, membangun kebersamaan, saling memberi yang terbaik dan saling melayani, untuk menunjukkan sebuah kebahagiaan ketika kami hidup di dasar iman kami atas kasih-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penguatan dalam kehidupan kami sebagai warga di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, kami sebagai keluarga-Mu Tuhan, sebagai jemaat-Mu Tuhan, dapat memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, dalam kondisi normal baru saat ini, di dalam ibadah kami di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, biarlah kami merasakan sukacita yang begitu besar, karena Tuhan telah membuka kebahagiaan bagi kami melewati masa-masa yang terjadi dalam kehidupan kami selama ini. Biarlah Tuhan dalam hal ini kami semakin melihat anugerah-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh majelis dan seluruh keluarga dimanapun berada, sehingga kami selalu bersandar kepada firman-Mu, sekalipun kami harus menghadapi banyak gelombang kehidupan. Tapi kami sungguh yakin Engkau akan memberkati kami untuk dapat menjalani segalanya itu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu memperoleh kasih karunia, anugerah Tuhan dan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 2 sampai dengan 3 dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada. Bagi jemaat Tuhan, memasuki normal baru, kita akan mengikuti ibadah di gereja. Pada minggu depan tanggal 5 Juli kita akan ibadah di gereja kita ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.